Perkenalkan, nama saya Maria Desideria Kolo, biasa dipanggil Risa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi limit fungsi. Limit fungsi sendiri diartikan sebagai suatu konsep yang ada di dalam materi pembelajaran matematika, khususnya kalkulus dan analisis. Limit diartikan sebagai sesuatu yang memiliki makna hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Persamaan umum limit yaitu limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Jika untuk setiap X yang cukup dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C, maka Fx sama dengan L. Di sini juga ada beberapa jenis limit fungsi, yaitu limit fungsi aljabar yang akan kami jelaskan nanti, limit fungsi trigonometri, limit fungsi eksponensial dan logaritma, limit fungsi bilangan logaritma natural. Sekian dari saya. Dengan teorema limit pusat, maka didapatlah 8 sifat limit fungsi dengan pemisalan n bilangan bulat positif, f dan g merupakan fungsi yang mempunyai limit di titik A dan c suatu konstanta, maka berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, limit x mendekati A dari c sama dengan c. Yang kedua, limit x mendekati A dari x pangkat n sama dengan A di pangkat n. Yang ketiga, limit x mendekati A dari c dikali fx sama dengan c dikali limit x mendekati A dari fx. Yang keempat, limit x mendekati A dari fx plus minus gx sama dengan limit x mendekati A dari fx plus minus limit x mendekati A dari gx. Yang kelima, limit x mendekati A dari fx dikali gx sama dengan limit x mendekati A dari fx dikali limit x mendekati A dari gx. Yang keenam, limit x mendekati A dari fx dibagi gx sama dengan limit x mendekati A dari fx dibagi limit x mendekati A dari gx. Yang ketujuh, limit x mendekati A dari fx di pangkat n sama dengan limit x mendekati A dikali fx di pangkat n. Yang kedelapan, limit x mendekati A dari n akar fx sama dengan n akar limit x mendekati A dari fx. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode limit fungsi aljabar. Metode limit fungsi aljabar ada 4, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, metode dengan membagi pangkat tertinggi pada penyebut, dan metode dengan mengalihkan akar sekawan. Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi dilakukan dengan mengganti nilai x. Contohnya, limit x mendekati 1 dari 3x kurang 1 sama dengan 3 kali 1 kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi, nilai limit dari fungsi limit x mendekati 1 dari 3x kurang 1 sama dengan 2. Yang kedua, dengan metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dilakukan apabila setelah dilakukan dengan metode substitusi mendapatkan limitnya tidak terdefinisi atau 0 per 0. Contohnya, limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 4 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Karena dengan melakukan metode substitusi didapatkan hasilnya tidak terdefinisi atau 0 per 0, maka dilakukan dengan metode pemfaktoran seperti
limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan X tambah 2 kali X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan X tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai limit pada fungsi limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan 4. Yang ketiga, metode dengan membagi pangkat tertinggi penyebut. Contoh, limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 7X. Karena pangkat pada pembilang dan penyebut adalah 2, sehingga limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat tambah 6 kurang 6X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 7X sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 bagi X kuadrat per 2X kuadrat tambah 7X bagi X kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat bagi X kuadrat kurang 6X per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat per 2X kuadrat per X kuadrat tambah 7X per X kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 4 kurang 6 per X tambah 1 per X kuadrat per 2 tambah 7 per X sama dengan 4 kurang 6 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat per 2 tambah 7 per tak hingga sama dengan 4 kurang 0 kurang 0 sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Maka nilai limit dari fungsi limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 per 2X kuadrat tambah 7X sama dengan 2. Yang keempat, dengan metode dengan mengalihkan akar sekawan. Contoh, limit X mendekati 4 dari 4 kurang X per X kurang akar 6X kurang 8 sama dengan limit X mendekati 4 dari min X kurang 4 kali X tambah akar 6X kurang 8 per X kurang 4 kali X kurang 2 sama dengan limit X mendekati 4 dari 4 kurang X per X kurang akar 6X kurang 8 sama dengan limit min X tambah akar 6X kurang 8 per X kuadrat sama dengan min 4 tambah akar 6 kali 4 kali 4 kurang 8 per 4 kurang 2 sama dengan min 4 tambah akar 16 per 2 sama dengan min 4. Jadi nilai limit pada fungsi limit X mendekati 4 dari 4 kurang X per X kurang akar 6X kurang 8 adalah min 4. Pertama, dalam bidang fisika. Konsep limit digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam bidang fisika, yaitu produksi maksimum dari mesin suatu pabrik dapat dikatakan merupakan limit untuk pencapaian hasil karena pada prakteknya pencapaian tersebut tidak tepat tapi mendekati sedekat-dekatnya. Sama seperti limit juga, limit merupakan materi yang hanya mencari suatu nilai yang mendekati suatu fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah sadar bahwa semua yang kita lakukan ini berkaitan dengan matematika. Misalnya seperti proses jual beli dan lain sebagainya yang erat hubungannya dengan perhitungan. Dengan demikian, limit fungsi secara tidak sadar digunakan dalam bidang kedokteran. Di sini juga fungsi limit juga termasuk dalam bidang kedokteran dalam fisika juga. Seorang yang menderita rabun jauh akan memakai kacamata lensa cekung agar dapat melihat dengan normal. Oleh karena itu, ia meminta bantuan seorang dokter. Mula-mula dokter tersebut memeriksa dan menguji jarak pandang pasien untuk mengetahui seberapa parah penyakitnya. Setelah itu, dokter tersebut harus menentukan jarak fokus lensa cekung kacamata dari pasien tersebut. Ternyata jarak fokus lensa cekung tersebut dapat diperoleh dengan rumus F sama dengan jarak fokus lensa, E sama dengan jarak mata ke benda, dan X aksen sama dengan titik jauh mata penderita. Jadi dengan menggunakan konsep limit fungsi, penderita rabun jauh
dapat tertolong, sehingga penderita tersebut dapat melihat dengan normal kembali. Di sini juga, bidang kedokteran dan bidang fisika sangat berpengaruh juga dalam proses pembuatan lensa tersebut. Selain manfaat tersebut, limit fungsi juga digunakan dalam bidang fisika, yaitu dalam bidang fisika lainnya yaitu menghitung rotasi atau perputaran bumi dan benda lainnya yang seperti elips. Yang kedua, selain pemanfaatan yang kedokteran yang tadi juga, dalam bidang kedokteran juga limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus cardiac. Pada kasus ini, sang dokter hanya bisa melihat data-data dari USG, tapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di bagian jantung, sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan perhitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Contoh lainnya adalah untuk menghitung populasi bakteri atau virus, dan kemungkinan beberapa persen itu menular, beberapa persen virus itu menular dengan melalui udara. Area kontribusi dan kecepatan angin dihitung melalui grafik yang menggunakan konsep limit. Yang ketiga, dalam bidang kimia. Dalam bidang kimia ini, limit fungsi juga berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan. Pembuatan konsep tanggal kadaluarsa juga menggunakan konsep limit ini juga. Oke, yang terakhir, dalam bidang ekonomi. Limit fungsi juga sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya rata-rata dan bunga. Oke, sekian dan terima kasih.